Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila dinil Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Sahabat madrasah yang saya muliakan, pada kesempatan kultum kali ini saya ingin menyampaikan imbalan yang akan Allah berikan kepada mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa dinamai dengan bulan Al-Quran? Karena pada bulan Ramadan inilah Al-Quran untuk pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan pada bulan Ramadan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan mudarasah, menyelami lautan mutiara ajaran Al-Quran. Beliau lakukan di bawah bimbingan malaikat Jibril. Di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran lebih banyak dibandingkan dengan di bulan luar bulan Ramadan. Sudah sepantasnya lah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang telah beliau lakukan, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan dengan bacaan kita di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Mengapa demikian? Tentu di bulan Ramadan ini segala hal yang menyangkut dengan kebaikan, imbalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan, termasuk di dalamnya membaca ayat Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah oleh kamu sekalian Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kita ingin menjadi sosok manusia yang diberikan syafaat oleh Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak akan mampu memberikan syafaat kepada kita apabila kita tidak pernah membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang bagaimana yang kemudian nanti akan memperoleh imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat luar biasa itu, di mana Al-Quran akan mencari mereka yang membacanya pada saat di dunia ini,
mereka akan diselamatkan, mereka akan dilindungi, mereka akan diantarkan untuk memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi, kenikmatan surga. Al-Qur'an demikian hebat, memperoleh mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua pembaca Al-Qur'an akan memperoleh syafaat dari Al-Qur'an itu sendiri. Tentu pembacaan Al-Quran yang akan memperoleh syafaat dari Al-Quran itu adalah mereka yang membacanya dengan tulus dan ikhlas. Kemudian juga membacanya dengan menggunakan ilmu, khususnya ilmu tajwid, membaca dengan baik dan benar. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan mudarosah itu, beliau membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca, tetapi melibatkan 3 anggota indera terpenting di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah lidah, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah qalbu. Lidah digunakan untuk membaca Al-Quran dengan fasih, sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Kemudian akal digunakan untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian kalbu digunakan untuk meresapi makna itu, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat madrasah yang saya hormati, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa membaca Al-Quran semakin banyak di bulan Ramadan ini, dengan melibatkan lidah, melibatkan akal, dan melibatkan kalbu, sehingga kita akan memperoleh apa yang Allah janjikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.